Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nuria Rizkiani dari kampus STIE IBMT Surabaya dari kelas profesional kampus B. Di sini saya ingin menjelaskan terkait business communication dan public relation secara singkat. Komunikasi bisnis adalah upaya perusahaan dengan melakukan adanya pertukaran ide-ide, gagasan, dan opini setiap karyawan sehingga dapat terjadi komunikasi bisnis dua arah. Dalam aktivitas komunikasi pada kegiatan bisnis harus memiliki beberapa unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama, memiliki tujuan, karena komunikasi sendiri memiliki tujuan yang sudah ditentukan sejak awal dan sejalan dengan tujuan organisasinya. Yang kedua, terdapat pertukaran di mana dapat melibatkan dua pihak atau dua orang, komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi sebuah informasi, gagasan, opini, serta instruksi yang isinya adalah pesan dalam komunikasinya, yang setiap pesannya itu juga beragam menyesuaikan situasi, kondisi, dan juga tujuannya. Yang keempat, menggunakan saluran personal maupun impersonal. Maksudnya, komunikasi dapat dilakukan dengan bertemu secara tatap muka atau memanfaatkan media khusus atau juga media massa yang dapat menjangkau orang banyak. Yang kelima adalah menggunakan simbol atau sebuah sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima. Lalu yang terakhir ada pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan itu sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen. Ada 3 cara komunikasi bisnis yang baik bagi seorang pembisnis. Yang pertama adalah first impression, adalah cara kita membuat orang lain menilai positif diri kita pada awal-awal perkenalan, yaitu caranya dengan menampilkan karakter terbaik yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Kedua adalah kenali lawan bicara, artinya kita harus pandai membaca mengenali orang, seperti kenalan secara fisik dan komunikasi sampai kita mengenali lebih dalam. Jadi kita tahu lawan bicara kita ini cocok tidak untuk kita melakukan kerjasama dalam berbisnis. Lalu jika sudah cocok, lawan bicara kita ini lebih cocok di bisnis yang seperti apa bidangnya. Ketiga adalah menggunakan bahasa yang mudah dipakai dan dipahami. Artinya kita berbisnis dengan orang-orang yang berbeda-beda. Ada orang yang suka langsung to the point, jadi kita untuk penyampaiannya langsung pada intinya. Ada juga orang yang ingin mengobrol terlebih dahulu, nanti setelah itu disampaikan untuk detailnya seperti apa. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding, artinya saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Pengertian lain adalah sebagai fungsi manajemen, di mana ini untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Ada 2 tipe terkait public relation. Yang pertama adalah external public relation. Jadi di sini dimaksudkan untuk publik eksternal organisasi atau perusahaan. Melalui kegiatan eksternal ini diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal terhadap perusahaan. Contoh hubungan eksternal yang dilakukan oleh public relation adalah hubungan dengan komunitas, yaitu hubungan dengan masyarakat yang merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Yang ketiga adalah hubungan dengan media dan pers, yaitu sebagai alat, pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas kegiatan untuk program kerja halus atau aktivitas public relation komunikasi dengan masyarakat.